Yo, what's up, go Winky Wiryawan? My name is Sick. And welcome to Your Scene Sucks! Your scene sucks! Your scene sucks! Super sucks ya. How you doing, man? What's up? Good, I'm good, man. Oke, gue mau cerita sedikit dulu ke teman-teman, boleh ya? Boleh. Jadi gini nih, ini podcast itu bermula dari awalnya waktu itu Six ngirim satu postingan ke gua, dan pas gua lihat postingan tersebut, itu ibaratnya menggugah gua untuk membahas lebih lanjut. So, kita berdua sebelum kita ngebahas lebih spesifik tentang postingan apa yang nanti akan kita bahas, jadi tuh postingan itu ngebuat bahwa ternyata Six yang bisa dibilang umurnya jauh di bawah gua, genrenya beda sama gua, kok mempunyai kekhawatiran yang sama. Dan menurut gua kayak kekhawatiran ini seru kalau misalnya kita bahas di sebuah wadah yang benar-benar bisa proper lah ya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mau nanya dulu nih sama Six nih. Six, waktu lu kirim gua postingan apa, inget gak? Itu kayak postingan orang ngejual setlist ke DJ. Nah, itu dia. Yang lu maksud jual setlist itu apa sih? Jadi kayak yang gue tangkep ya dari postingannya itu dia ada website, abis itu dia bikin kayak dia ngambil lagu-lagu orang yang sebenarnya nggak tahu kayak I don't care it's free download or it's on a label, cuman dia udah rapiin di record box, abis itu udah ada urutan 1 sampai 30 or something, and then itu biar DJ yang nggak ngulik lagu, sebenarnya kayak ya just DJing to just play music dengan urutan itu with no creativity. Oke, don't get me wrong. Jadi misalnya anggaplah misalnya gue nih sebagai orang yang mau beli setlist dari si oknum tersebut, oknum. Jadi dia jual setlist misalnya, oke gue mau nge-DJ nanti malam, gue nggak mau mikir, terus nanti malam gue misalnya mau main EDM lah, big room lah. Terus udah gitu, gue bisa masuk ke tempat dia atau ke website dia atau anything what you call it ya. Anggaplah website dia. Terus gue bisa bayar, and then gue ngambil, how much itu by the way? It's like 500.000 man, it's not cheap. 500.000 per setlist. Per setlist. For 1 hour? I think for 1 hour. Yeah. Oke, anggaplah untuk 1 jam, 500.000. And then lu queue-nya udah ada nih, queue-nya udah ada. Segala macam. Jadi tinggal pokoknya kalau masuk ke sini, langsung nyambung ke situ. Dengan udah diaturin dengan misalnya mungkin chord-nya sama gitu. Kayak flow-nya udah dibikin gitu loh. Terus gue ngapain dong? Iya makanya. Are you actually DJing or are you like just someone who's there doing nothing? Especially you're from the older generation kan. You know how hard it was kayak dulu untuk kayak lo harus ngulik lagu, nyari lagu apa aja zaman lo yang final. Gua kalau zaman dulu nih ya, asal lo tahu ya men. Back to 90s gitu, waktu pertama kali gue merintis, tahun 94 gue start belajar DJ dan gue beli vinyl, itu gue ngomongnya plat zaman dulu ya, angkatan gue. Itu tuh kayak misalnya, kita belum ada duit waktu itu. So jadi kayak seminggu beli 3 gitu, minggu depan 2 gitu. Kan kita masih kuliah kan waktu itu. So jadi kita udah kumpulin itu, terus nanti kadang-kadang kita kan coba nih, dari sini match nggak ke sini. Match-nya gitu. Somehow tuh kayak tiba-tiba gue beli misalnya 10 vinyl gitu ya. Tiba-tiba dari 10-nya nggak ada chord yang sama, ngerti nggak? So lu harus tahu kapan masuk baseline. Nggak mungkin kan baseline ketemu baseline jadi berubah nuansanya gitu. Atau enggak ketika pas lu nyocokin, oh yang di sini mainnya dari chord A, tiba-tiba oh ini masih bisa masuk nih ke C mayor gitu, ngerti nggak? Your ears kan punya connection ke music yang akhirnya lu tahu bahwa ini bisa nyambung. Nah itu kan the art of it. Yeah, that's the art of mixing. The art of mixing. Which kayak going back to dia jual lagu, itu berarti you're getting rid of the art of mixing dong. Oke. Kayak crate digging udah nggak ada. Kalau semua DJ kerjaannya cuma beli playlist, kayak ya udah. Apa itu melanggar hukum? Itu melanggar hukum banget. Kayak maybe dia ngambil dari SoundCloud. It's free download. Free download doesn't mean lu boleh redistribute, ngejual lagi. It's free download for a reason because that person doesn't have the right to distribute it. Because itu ada money involved ya. Ada money involved. Iya, oke. Free download itu bukan untuk dijual. Gue setuju itu. Nah terus yang kedua, kalau dia punya alasan kayak misalnya, ya nggak apa-apa dong gue jual setlist gitu. Karena buat gue setlist ini mungkin untuk mempermudah adik-adik kita yang mau belajar. What do you think? Then you're making it way too easy. Like what the fuck's the point then? Kayak nanti jadi in the end how I see it ya, kalau semua orang cuma beli playlist, you have a bunch of these DJs that doesn't understand music, like how a lot of the older DJs maybe understand. Kan younger DJs juga, I'm pretty sure a lot of you younger DJs juga disagree with
ngejual playlist, because that also dampaknya kayak venue-venue kalau semua orang cuma mainin playlist yang sama, ya udah all the venues will play the same music, you know. Gue lebih concern ke legalnya sih, gara-gara kan gue kerja di label, right? Gue kerja di Barong Family, jadi kayak kalau gue ngelihat lagu Barong Family diambil, habis itu di-redistribute, of course we're gonna sue you. Kalau gue sependapatnya sebenarnya lebih kayak gini, lebih kayak lazy aja sih gitu. Buat gue kayak orang yang beli setlist, jangankan beli ya, dibikinin. Iya, Oke, sorry to say, gue kenal beberapa teman gue yang nge-DJ dengan setlist yang dibikinin terus. Ada beberapa yang padahal gue udah try to bilang sama dia kayak, so apa yang lu dapet dengan lu setlist yang udah lu dibikinin orang, tau gak lo? Udah gitu lu cuman kayak gini terus gitu, tau gak lo, yang kayak lu gitu. Kan ada yang lebih menarik ketika lu nge-DJ itu sebenarnya ada, tau nggak, adrenalin yang is it gonna works apa enggak di dance floor atau enggak gitu kan? Itu menurut gue itu kan ada yang kayak gitu. Gue juga sebenarnya penasaran sama kalau setlist di band tuh seperti apa. Nah that's why teman-teman, plus give big applause buat Madu Kina. Iya. Halo. Hey, where are you hugging? Alright. So, mungkin buat lu semua ya udah nggak asing lagi ya Madu Kina ya. Gue juga mau congratulate buat Madu, baru menang 2 AMI Awards. Mungkin dikoreksi sebenarnya kayak satu kategori, tapi dapat 2 piala karena itu dapatnya nominasi karya produksi Global Music terbaik. Jadi itu yang satu sebenarnya untuk bapak aku yang Oh iya. Jadi itu 2 karena kayak bapakku waktu itu nggak bisa datang lagi di Gunung Kawi. Oh I see. Oke, sorry, gue mau nanya soal video klipnya. Apa? Yang lu kesurupan itu? Makan ayam itu ya? Makan ayam itu, iya. Jadi sebenarnya ayam. direkturnya tuh bilang ke bapak kayak, Pak ini nggak usah dimakan, maksudnya kayak pura-pura aja, nanti dikasih efek, mungkin kayak bulunya udah nanti terlihatnya kayak ini, terus kita pakai darah-darahan. Terus bapakku bilang, emang kenapa nggak dimakan beneran? Wait, gitu. ini ayam hidup? Dia udah mati sih. Udah mati, But it's uncooked, right? Iya. You're not scared of like salmonella or something? Nah itu kan, terus kayak emang kenapa kok nggak ini, kok nggak dimakan langsung aja biar bagus gitu. Terus kayak semuanya, oh oke, gitu kayak jadi direkturnya pun nggak berani nonton gitu. Iya itu sempat ada di skena film, ya maksudnya ngomong bahwa itu gila banget tuh pas syuting kayak gini-gini, makanya gue langsung nanya sama ya, itu anaknya. Real. Untuk ini Badarawuhi ya, itu kan aku dapat aminnya untuk lagu itu, jadi kebetulan tuh aku featuring sama bapak aku gitu. Terus pas syutingnya bapak aku makan ayam beneran, Tapi serius ya, gue baru pertama kali gue kaget. Waktu itu gue belum tahu kalau lagu yang menang itu sebenarnya. Jadi gue tuh penasaran pas gue dengar ternyata Anda jago sekali nyinden, ternyata yang gokil. Luar biasa sih. Kebetulan emang kayak lahir dan besar di Gunung Kawi, terus kayak bapak aku kan seniman mentok gitu, jadi emang gak asing sama sinden dan gamelan gitu. Cuman kayak pas udah gede, kayak aku ngedengerin semua genre, kayak semua aku dengerin gitu. Terus ternyata emang gak apa-apa lagi kayak semua jalan bersamaan gitu. Makanya sekarang aku, kan aku ada rilis yang solo itu juga ada lagu R&B. Terus aku juga tergabung komunitas sama Salon R&B, cewek-cewek. Terus sekarang juga jadi backup pilihannya Hindia, itu juga kayak alternatif gitu kan genrenya. Terus nyinden juga, jadi kayak semua jalan bersamaan gitu. Gunung Kawi is in Malang. Tapi Kabupaten Malang. Is it It's around Washington, dude. Oh, sure, okay. Hell yeah. itu kayak gunung yang voodoo bukan sih? Iya. Oke, yes. Tadi gue mau nanya itu sebenarnya. Lu udah nanya duluan. Bener nggak sih ada kayak gitu-gitu? Sebenarnya sebagai orang sana ya, sebenarnya di Gunung Kawi itu adalah makam namanya Eyang Jugo dan Eyang Sujono. Jadi itu adalah Laskar Pangeran Diponegoro, ceritanya kayak begitu. Jadi di sana memang itu kayak semacam apa ya, kalau misalkan di agama Islam mungkin bisa dikatakan kayak sama kayak wali gitu. Jadi kita di sana tuh sebenarnya nyekar yang ini bunga gitu. Cuman setelah aku memang banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan nama Gunung Kawi jadi pesugihan gitu. I see. Gitu. Jadi ya nggak tahu, maksudnya Lost in kayak translation gitu ya. Iya, jadi orang yang ke sana mau nyari pesugihan tapi nggak tahu sebenarnya pesugihan dicari di mana gitu. Tapi jadinya yang dijual nama Gunung Kawi. Gue mungkin kalau pesugihan dicari di mana gue nggak tahu. Cuman gue kalau mau cari setlist untuk DJ yang bisa dibeli gue tahu di mana tempatnya. Oh yeah, bro. Kita balik langsung aja ke setlist. Pas gue ngobrol sama Six itu tadi ngomongin precisely tentang hal-hal yang kita punya keresahan sendiri di dunia electronic dance music gitu loh. Kita sebagai pelakunya ya, di dalamnya pelaku, ibaratnya pelaku seninya di dunia EDM inilah kasarnya gitu. Nah, tapi begitu pas ngobrol sama
tim NSF, Never Stop Flying, tepuk tangan dulu. Dan juga dari Halos Entertainment ini, ngasih masukan ke gua Mas Six gimana kalau misalnya kita harus ada satu host lagi yang memang ada di skena band gitu. Jadi kita bisa ngebahas apapun itu. Waktu itu kita langsung kepikiran Madu Kina gitu. Makasih lo ya guys. Nah, tadi kita baru ngebahas setlist untuk di DJ kan. Jadi maksudnya kalau misalnya di DJ itu sebenarnya ada dua problem yang sudah dibahas sama David Guetta. Jadi ada DJ yang memang as a DJ, ada DJ as a entertainer. Jadi entertainer tuh kayak DJ yang udah full set dengan visual gitu dari awal sampai belakang tuh lagunya udah pasti tersusun 1 2 3 4 5 ini. Dia emang udah nyusun dengan tim visualnya untuk mendapatkan aura festif lah kayak gitu. Ada DJ yang emang DJ kata David Guetta, dia bilang emang DJ yang ngelihat crowd gitu. Kayak gue lah, sebenarnya gue tuh DJ yang nggak pernah pakai setlist sejujurnya. Jadi gue datang ke satu tempat, On the spot aja gitu. on the spot gitu, gue ngeliat crowdnya seperti apa. Bahkan mana tadi ada produser kita satu, dia datang terus dia kaget banget karena dia biasanya ngeliat gue di ada series namanya Revive. So jadi mainnya kayak progresif dan ya house ujuk-ujuk tiba-tiba gue bermain sangat apa lu bilang ya? Kiri kanan beloknya banget. udah bukan belok kanan lagi, U-turn ya U-turn. Ya adalah lagu Indonesia yang gue mainkan yang dia kaget lah. So you were selling out? A lot, man. Totally selling out. Because what? I'm super. Ya udah, pokoknya intinya sih seperti itu. Nah, yang gue mau nanya, kalau di band sendiri gitu, tapi kita nggak ngomongin band top 40 yang tiap hari daily manggung ya. Kayak misalnya Yang udah punya lagu sendiri kan maksudnya. iya, lagu sendiri. Lo bisa jawab atas nama lo sendiri ataupun misalnya sekarang lo terafiliasi dengan Hindia kan. Itu kan sebenarnya lo udah pasti punya setlist kan, benar nggak sih? Iya. Dan akan selalu dibawain gitu terus kan? Iya dan tidak. Nah, coba. Jadi kalau di band Tell itu us, please. kayak kita ada MD, music director, dia itu yang bertugas untuk menyusun setlist. Itu kalau di Hindia kayak gitu. Cuman sebenarnya macam-macam sih, maksudnya kalau ngeband tuh yang punya lagu sendiri itu macam-macam, ada setlist yang dibikin, ada yang misalkan per membernya gitu, manggung di sini yang bikin Sik ya, manggung di sini yang bikin aku, manggung di sini yang bikin Mas Wingky gitu juga bisa. Jadi emang macam-macam. Cuman kebetulan kalau misalkan sekarang yang lagi dijalani itu di India memang sudah ada setlist kayak A, B, C gitu, jadi per bulan itu bisa ganti-ganti cuman pakai itu dan udah pokoknya ini aja intronya ini nanti ini. Cuman biasanya kalau terjadi error kayak di panggung sudah pasti ada ya. Itu biasanya memang kita langsung ganti on the spot juga. Gitu. Jadi ganti lagu atau kayak nambah lagu atau ngurangin gitu. I have a question. Kalau lu ngelihat crowd-nya nih kayak lu lagi mainin lagu apa, cuman mood-nya lagi nggak di sana. Lu bisa langsung gantiin, oh next song-nya mungkin not this song, let's do this other song untuk naikin crowd-nya lagi. Sebenarnya itu bisa, cuman jarang dilakukan sih. I see, oke. Kenapa? Karena lu connect to visual apa enggak? Kalau visual kan sebenarnya dia cuman tinggal lagu ngikutin kan? lagu. Jadi apa yang visual orang visualnya tinggal ngikutin lagu. Cuman kalau misalkan kita ngomong Hindia yang sudah punya crowd ya, itu kayak memang sebenarnya jarang banget orang nggak yang weh kayak gitu. True, Jadi memang orang datang ya memang buat nonton gitu. Oke. That's the difference between us and her. Iya, Kayak itu. Band itu orang datang untuk nonton bandnya. Oh mungkin kayak gini, misalkan habis rilis album baru, itu mungkin kayak orang masih belum terlalu hafal, nah itu bisa, cuman balik lagi karena memang mereka datang buat nonton, jadi ya mereka akan enjoy aja. Iya, dan akan fokus gitu, mau energi nggak akan bisa bohong gitu. Karena kalau di dunia DJ nih, itu yang penting tangan ke atas sama wuh gitu. Gitu. Ini nih, ini tolak ukur lu berhasil apa enggak. Lebih ke DJ-nya as a DJ gitu. Jadi kalau energinya nggak seperti itu, nggak nyampe ke kita, serius loh. Itu kayak di kitanya juga jadi kayak, anjir kita kayaknya nggak... Pressure ya? Pressure nih, kita nggak dapet nih gitu. That's why lu biasanya kayak ngeganti langsung gitu ya, nggak pakai setlist. Cuman there is some things yang kayak I want to disagree but also agree. It's a really gray area kan. Kan dance music industry itu berubah banget. Especially, you know, from back then yang kayak DJs are DJing, reading the crowd no matter where, festival mau apa gitu. But now production has gone up so much to a commercial level that ya memang jujurnya itu ada beberapa festival yang minta lu bikin setlist dan you're not even DJing at that point. Like I've had that experience, gue main di festival di Singapura dan kayaknya sebulan sebelum gue main, mereka udah bilang setlist lu urutannya apa, di menit apa, everything. Mereka minta mixtape-nya
And then when I played, I technically don't have to DJ because it's a really weird situation, but I get it. There are DJs who are actual DJs and mostly itu DJ yang kayak resident DJs yang memang ngebaca crowd. And then there is entertainers. I would consider myself kind of both, but sometimes I have to become more like an entertainer because I'm playing my own music. I'm not really reading the crowd that much. So gue ngerti sih, industrinya memang udah berubah ke arah situ. Apalagi sekarang dengan visual gede kayak anime. Paham, tapi berarti balik lagi, kalau beli setlist tetap Nggak boleh. bener. Kan beda dong, kayak lu bikin setlist sendiri, lu masih ngulik lagu kan? Bener, ngulik, iya. Yeah, but Tapi gue ada pertanyaan. Oke. Lu kan tadi considering kayak lu dua-duanya gitu kan. Tapi lebih enjoy mana? gue lebih enjoy pas gue hybrid. Yang gue bisa mainin lagu, apa aja yang gue mau, cuman gue masih memang mixing. Oke. Kan ada two extremes nih. Entertainer full, yang lu main festival, lu nggak boleh mixing almost, you're just playing whatever yang kayak lu udah set. And then there is the other side yang kayak lu lebih ke main di klub dan harus memang ngebaca banget. And then ada tengah-tengah yang gue suka banget, yang it's my show, orang datang untuk nonton gue, cuman gue masih bisa free flow mixing. Sejujurnya lebih suka nggak setlist. Karena sampai detik ini pun gue nggak pernah ngeset apapun itu. Makanya kadang-kadang lu ngeliat gue ada yang main, kenapa gini banget gitu. Tapi ada juga yang mungkin oke, ini sisi yang oke lah gitu. Sorry, Cuman, berarti di kalian tuh ngebawa tuh kan kayak, itu tuh berarti list lagunya tuh sudah ada, tapi kalian yang nge-mixing sendiri gitu. Itu juga udah banyak gitu, apa gimana sih? Iya. Iya. Oke. Jadi ya maksudnya basically kayak misalnya gue pergi ke satu area di kota tersebut. Kota tersebut aja areanya bisa kebagi 5 nih. Ada yang kayak gini sukanya, area sini sukanya kayak gini, crowd-nya beda gitu. Itu gue tuh sebenarnya bisa dibilang kayak apa ya, DJ yang paling berantisipasi sekali dengan situasi apa yang ada gitu. Karena gue pernah menjadi resident DJ di satu klub Embassy Taman Ria zaman dulu 3 tahun. So jadi gue terbiasa udah kayak hari itu main apa, dengan apa. Jadi banks gue jadi banyak banget tuh. Intinya adalah menyenangkan crowd dan itu ke bawah sampai sekarang gitu. So ya kalau ditanya, gue memang setlist gue nggak pernah ada setlist yang pasti gitu. But that's the purest form of DJing, in my opinion ya. Kayak you can play everything, itu the purest form of DJing sih. That's why sometimes I'm like, orang kayak, oh you're a DJ, I'm like, I'm more of a producer that uses DJing to play the music I want. Gara-gara kayak kalau lu taruh gue di situasi yang gue harus mainin semuanya nih, kayak R&B, hip hop, and everything, gue nggak bisa, because I don't have the music for that. You know, I have the music that is in my genre. Cuman like I have respect for DJ yang memang kayak, you're a resident, you can play to everything. Itu kayak that's a skill on its own. Tapi ada beberapa juga genre Madu yang emang gue nggak bisa nyentuh sama sekali ya. Apa tuh? Wah, ini udah mulai bahaya nih. Oke, just be honest. Bukan berarti gue nggak suka. Iya. Cuman Tapi emang nggak luar suka nggak branding. apa-apa loh mas. Kayak sebenarnya untuk nggak suka tuh tidak apa-apa. Iya. bukan. Oke. Bener ya, nggak suka tuh nggak apa-apa. Top 3 genres you hate. Let's go. Just kidding. Nggak, gue mainin karena emang gue nggak punya koleksinya dan emang juga kayaknya gue nggak di situ aja. Oke. And that's fine. Ya itu kayak Fangkot, Koplo, It's Not My Thing gitu. Terus kayak Breakbeat aja gue masih main loh. Indo Bounce gue cuma 4 lagu yang gue main. Oke. Which is tapi edit rata-rata. Indo Bounce tuh? Sisanya Indo Bounce is like becak. Gue pernah main full set sama Mas Nunu di Sounds Project. Dan satu lagi sih apa ya? Dubby kind of stuff gitu ya. Dubby, like reggae stuff? Reggae stuff. I like it a lot, tapi gue nggak punya koleksinya. So jadi mungkin itu ada beberapa yang emang gue nggak mainin. Jadi kayak misalnya kayak kadang-kadang gue kan misalnya ada kawinan gini, wedding party gitu misalnya. Mas Wiki, can you play 30 menit R&B gitu? Oke, bisa. Gitu. Cuman kalau ada yang tiba-tiba, Mas Wiki main yang lagu lucu-lucuan, misalnya nih K-pop misalnya, lagu-lagu Korea gitu. Gue langsung straight to the point gitu. Gue nggak punya dan gue nggak pernah mainin gitu. Yeah, I've had an experience too. I DJ'd my friend's wedding. Habis itu ada tante-tante yang kayak mainin lagu oldies. I'm like, oh my god, I'm fucked, bro. Like I don't have any of those songs, you know. Nah ya kayak gitu maksud gue. Gue tuh nggak mainin Fangkot sama Koplo
bukannya Because you're a hater? no. I'm not koplo hater, I'm not Funkot hater. Malah jujur, produser Funkot banyak teman gue yang dari zaman dulu. Bahkan dedengkotnya aja, salah satunya adalah Mas Joki Saputra. Gue sering banget waktu itu ngobrol sama dia. So, gue bukan nggak suka sama genrenya, cuman emang I just don't play it aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak Wingky Wiryawan gitu bawain Funkot koplo kayak walaupun itu kayak mungkin di luar brandingan Mas Wingky, tapi Like itu a kayak special set, yeah. iya itu bagus gitu. Wingko Babat, DJ Wingko Babat gitu kan. Wingko Babat. Kenapa Mas Wingky? Koplo version gitu ya. Itu ide loh, itu bisa loh itu. Enggak sih, tapi harus diakui sih memang, do you agree nggak sih? Maksudnya sekarang koplo tuh lagi naik memang. Iya, lagi naik banget. Gitu. Contoh apa sih? Sebutin deh. Ya, kalau grup Phil Koplo sama Phil banyak Koplo. yang lain Protaksan. lah ya. Protaksan itu juga itu gokil. Mungkin yang lagi sekarang hype banget gitu, yang fresh gitu kan. Di TikTok kayak Garam dan Madu. Yeah. Garam I like that song. dan Madu. Same, Yeah. totally. Oh, yang adiknya si Sarah ya? Yeah, Nike lah. Yang si ceweknya itu Yes. adanya. Oh. Gue baru tahu ada part ini loh. Yeah, I forgot there was this part. Yeah. Ini house loh. Hey. Yeah. Gimana Mas Wingky pendapatnya? Eh, Baru dengar kan ya Mas? baru Wingky? denger full ya. Gue cuma denger sekilas dan fucking catchy sih ya. Yeah. Shit deh. Nempel banget anjing ya. Like yes. it's a proper pop music. Iya. Yeah. Mereka ngikutin peraturan ini loh, yang 3/4. Yang 3/4? You know the 3/4 rule, Mas? Apa tuh? Yang kayak you repeat a melody 3 times and then on the 4th time itu diberubahin and itu psychologically memang that makes something catchy. So they're following that rule banget and I'm like, okay, these guys really know how to make a pop song, you know? Yes. Cuma memang agak kontroversi sih lagunya. Hmm. Ada yang tim yang suka atau yang enggak Nggak, gitu. gini. Gue part yang memang mungkin bukan selera gue jujur. Cuman I have to admit it, it's very fucking catchy. Semua unsur catchy di lagu itu, gue langsung hafal hooknya, langsung tahu beat dangdutnya ya mungkin ya. Terus juga kayak mumble rap tau gak sih? Iya, exactly. Ya kan? Kayak SoundCloud rap zaman-zaman Iya, 2015, kayak siapa namanya? Gucci Guceng itu siapa sih Gucci Guceng? Lil Pump. Lil Pump ya kan? Iya. Yang kayak mumbling ngomong, gue tadi kayak ini ngomong bahasa Indonesia apa enggak sih pas gue ngeliat ada liriknya Indonesia. liriknya. So, wow nih 18 juta views in 3 weeks. Iya. In music Oh, itu video. music videonya. Hey man, you gotta give applause sebetulnya. Yeah, Iya nggak sih? Iya nggak sih? Tapi ya gue paham sih, kontroversinya mungkin orang yang Dia nggak ngerti, maybe. bukan nggak ngerti. I mean, Or they're like, just stupid as shit, but whatever. Nggak, tapi ini gue sedikit curhat dikit ya. Gue ngerasa bikin lagu gitu gampang, Yeah, I agree. ya kan? Cuman gue pernah sama ada produser nih yang biasa nge-produce R&B jazz gitu, pop jazz yang keren-keren lah untuk penyanyi kita nih. Misalnya namanya siapa ya? K, misalnya K. K, mau nggak kita make something stupid yang super komersial yang kayak gampang ibaratnya nadanya atau apa beatnya, super simple banget yang kurang lebih bisa dibikin yang langsung orang inget aja gitu. So we trying to make waktu itu breakbeat kota yang daci gitu. Yang kayaknya yang kita sering denger kayak kalau kata orang-orang gitu. yang gitu-gitu. Coba kita bikin yuk. And you know what? Nggak gampang, anjir. Kita nggak usah ngomong sound production ya. Sound production mah bisa dikerjain sama orang. Tapi ini bikin nada yang sketchy kayak tadi tuh. Buat kita yang senangnya chord-chord ribet gitu. Ternyata tuh nyari nada gitu tuh, itu susah loh. Iya. Itu mungkin kayak art juga loh menurut gue sih gitu. I mean, kayak comparing it, obviously kan lu bilang kayak apa, like this song is easy to make. Kalau dari production side sih, gue agree ya, kayak it's easy. Kayak synth-nya, it's like, yeah, it's quite a simple synth. It's not like crazy sound design. Like the percussions are quite simple. But in the end of the day, we cannot judge a song dari complexity instrumental. Gara-gara what makes a good song ya, if you feel something from it kan. And from this song ya, gue ngerasa kayak intinya mereka mau bikin lagu pop,
yang moved viral dan interesting, and they achieve that, you know. So I don't understand orang-orang yang kayak mungkin gue sering lihat kayak orang-orang yang terlalu skena, yang kayak they're like, oh yeah, fuck this song, it sucks, it's so simple. I'm like, okay, shit, Banyak like, tuh kayak gitu. yeah, it's like it's simple, cool, but it worked, like, you know. What do you What the think? fuck? Kalau menurut gue kayak yang dibilang Sik tadi itu bener sih, maksudnya ya kan Mas Mingki juga bilang itu kayak gampang dibuatnya, cuman menurut aku kalau misalkan sebuah karya lagu seni itu memang ada faktor yang emang nggak bisa dijelaskan. Padahal kan gitu doang ya kok bisa. Jadi ada faktor Nah itu dia. itunya yang kayak emang itu nggak bisa dijelaskan pakai kata, nggak bisa dijelaskan pakai kata-kata. Apa ya bahasa yang bener ya? Intinya nggak bisa dijelasin. Ini deh gampang ini, iya memang cuman faktor ininya tuh dan itu dari banyak hal yang masuk gitu. Entah cara nyanyinya yang kayak dia faktor kayak ini gitu apa itu kan banyak hal. Horny sih gue dengerin lumayan tadi. Yeah. I mean corniness? Enggak, bukan horny. Horny. Nafsu. Oh, yeah, but Lumayan kayak being horny is dope. gitu. Yeah. Like I don't know. I like Ada part music. sedikit. Ada part sedikit tadi pas nonton gitu kayak gitu. Ya, Aduh sorry banget ya Sarah, bukan maksudnya kayak cuman berarti the it works dong. song bukan ke personalnya nih. Ini the songnya make it like kayak gitu. Yeah, it's like Apa baby gue aneh making ya? music. That's why I call it baby making music. Baby making Yeah, music. it's the music that you listen when you're fucking, and then you make a kid out of it from that song. Tapi lu mau gitu? Oke. Lagi ML terus lagu na 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 na. Yeah, I mean, yeah, why not? You know, good pacing. You know, it's not too fast. Like, you know. Tapi maybe bisa jadi drum and bass. Na 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 Bisa. na deng cek cek ceng 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 Yeah, cek bisa. na 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 It's quite nice to be everything. Oke, yoi. Cuman the Making horny music. side, gue tahu itu di social media lagunya because it's horny, ya kan? People are making a problem out of that. Kayak, wah ini lagu apa sih? I don't know bahasa Indonesia. Lagu Birahi. ya lagu birahi Gen Z and whatever. And when I think about that, I'm like, dude, setiap generation ada lagu birahinya. So I don't understand. Kayak, how do you feel? Kan I'm more attuned with the Western culture. But as you guys yang like more Indonesian culture maybe, how do you feel about songs yang kayak Ada too birahinya sexual and you know? Tapi ada satu ada satu lagu birahi Indonesia yang menurut gue fun banget sih. Is it Cinta Satu Malam? Tahu lagi lu. Iya. Cinta Satu Malam. Oh, ini gitu. Iya. Cuman kayaknya itu memang apa ya, part of sebuah karya yang getting numbers aja. Jadi pasti ada yang kayak Iya, begitu. iya. Semakin banyak yang suka, akan semakin banyak yang Hate. dan itu pasti muncul di permukaan gitu loh. Berarti Iya, itu menunjukkan oh karya lu gede gitu. Kayaknya tuh Yeah. Actually, my friend, one of my friends DJ juga di US, namanya Lil Texas, right? He's very controversial, man. Dia main di EDC, he takes off his pants, put his cowboy hat on his dick. You know, he has a boner, he puts on his dick, he's naked. Itu very controversial, but it really works, right? And people are hating on him, kayak, apaan sih lu, kayak DJ, apalagi dia di hardcore scene, yang dulu hardcore scene itu sangat serius. While he comes in looking like a cowboy, taking off his pants, and making all these sexual jokes. And then people are like, why are you making a joke out of this, blah, blah, blah. But in the end of the day, kayak, yeah, it just works, man, shock value. And then maybe sexual things di Indonesia itu masih tabu. And there's a shock value to it. So I don't know. It's an interesting thing that happens. But then he also said to me, gue pernah nanya kayak, what do you think about my career? Because he's the biggest hardcore DJ in America right now, right? The thing he said to me tuh, you don't have enough haters. Gitu ya? And gue kayak, what do you mean? Dia bilang kayak, kalau lu mau successful, lu perlu haters. Gara-gara haters itu yang akan ngomong tentang lu terus. I see. They're the one that's gonna spread the word. So basically these guys ada 3 kan, siapa aja Garamadu tuh ada Tensi, Jamsi, sama Naikila. Yeah. So kalau misalnya mereka punya haters tinggi, bisa dibilang tuh formula berhasil Yeah. gitu ya. They're doing something right. I basically. see, oke. cuman kayak orang-orang tuh kayak kalau misalkan liriknya yang sensual apa segala macam di bahasa Indonesia tuh ngomel, tapi kayak sebenarnya banyak juga lagu-lagu bahasa Inggris yang Yeah, yeah. sebenarnya lebih, kayak iya. begitu. Cuman yang maybe gue rasa, Karena kan kita kebiasaan pakai bahasa Culture. Indonesia Yeah, ya. yeah. Tapi gue rasa, gue yakin di sini semua orang yang ada di studio ini dan juga Six dan Madu pasti setuju sama gue.
at least their song is original ya Yeah. nggak sih? Originalitas musik tuh menurut gue sangat penting banget. So ada lagu Raja ya teman-teman ya, yang judulnya itu Apa Sih? Iya. Cukup segitu dengerin. I mean, I get the point of the song, you know. What do you think, Sik? Kayak sebenarnya I know kasusnya itu kayak mereka dibilang plagiarizing Apate by Bruno Mars and what's her name? Rose? Rosie. Dan yeah, sure they are taking the melody from the song and I think I like to see things itu dari label side ya. Kayak I think the problem is mereka itu kayak rushing the release, number one. Lagu Apate itu baru viral, mereka langsung keluarin ini, which is a bad move, always. What they should have done is, they should have gone to the label that release Apate, bilang, kita ada satu section ini yang technically covering your song Apate, the chorus, right? What they could have done is just, all right, we'll give you, I don't know, a percentage of the publishing or the percentage of the royalties, or just like pay like a cover fee for them to use that part of the song, and it shouldn't be a problem. So, kalau gue mau bilang kayak, I don't hate it. I mean, it's corny, but as you can see from the music video, I think it's intentionnya ke sana. Oh, I see. Mungkin mereka ngelawak kali ya. Iya, ngelawak. Bercanda kan? Bercanda Iya. kali ya. Gini, Raja tuh salah satu band yang gue kagumi waktu zaman dulu ya gitu. Jadi gue yakin banget bahwa mereka nggak serius untuk bikin lagu ini gitu. Maksudnya Ini band gede ya. band gede gitu. Maksudnya pasti emang kita lucu-lucuan yuk. Yeah, lagi. exactly. Ini kita ngambil terinfluence dari Offspring, ada band tuh, yang jeng 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 gitu kan. Tanpa diubah juga. Kan sebenarnya bisa juga kan misalnya jeng 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 atau enggak jeng 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 jong jeng 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 sebenarnya kan bisa kan. Dengan iya kan ininya yang sama tapi chordnya diubah. Lu akan sangat beda gitu. Cuman ini sama banget terus juga apate-apatenya aha juga ada ahanya kan. Ada. Iya kan. So basically emang mereka duplicate itu sih menurut gua. Tapi I get the jokes. Oke. Jadi mereka emang ngelawak gitu untuk dapetin atensi gitu. Ya. Nggak mungkin juga sih kalau Dan udah maksud di gua. take down sih yang old versionnya. Yeah, because of that issue yang kayak plagiarizing. Technically Spotify doesn't allow it. Cuman like I said, you could have taken other steps to make it allowed, gitu loh. Kalau you pay the label or whatever. Cuman Apate yang Bruno Mars sama Rosie aja, yang gue denger, melodinya juga ngambil dari lagu lama. Like, Oh ya? yeah, it's all. This goes to the thing. Mas Winky pernah ngomong ke gue, lagu baru itu nggak ada sejak tahun 90-an. Benar. Why do you say that? Karena menurut gua lagu sekarang itu lebih kayak pengembangan tipis-tipis dari gini. Kalau dari tahun 60, 70, 80, 90 itu eranya sangat berasa banget. You have the new kind of genre. Kayak genre-nya tuh jelas gitu. Misalnya Motown antara 60, 70 terus udah gitu masuk music rock yang kayak Elvis Presley, terus ada The Beatles kayak gitu-gitu, terus masuk lagi ke rock progresif yang tahun 80-an Mr. Big gitu, White Lions dan segala macam. Hip hopnya juga berkembang di situ, old school hip hop. Terus di 90s itu mulai masuk lagi ada pertama kali grindcore, death metal, hardcore itu terbentuk dan udah abis itu 2000 kesini tuh gue ngerasa bahwa musik itu hanya pengulangan dari genre yang ada gitu. Kalau menurut gue kayak gitu. Ada pengembangannya mungkin, cuman kayak misalnya kita ngomongin drum and bass yang mungkin gue bukan ahlinya ya, sedap. Cuman kayak sekarang ada drum and bass Australia, drum and bass Amerika, drum and bass mana gitu. Tapi tetap aja drum and bass-nya dari 90s. Dari 90s gitu. Maksud gue kayak gitu. So, ya menurut gue sih gitu. Tapi gue jadi ingat juga kemarin ada orang yang membandingkan lagu Dua Lipa ya. Yang dibandingin sama lagu-lagu dari mana. Iya. Melodinya sama plek-plek kan. Iya. Iya kan, sama-sama gitu. Cuman mungkin ya balik lagi, mungkin itu kan orang yang ngulik sampai akhirnya nemu. Yang persis kata lo, Dua Lipa mengambil sesuatu yang mungkin udah lama nih, gitu. Dari mana. Cuman ya ini untuk Raja mungkin kayaknya cepet banget ya. Iya, too fast. Too fast, lagu iya. yang baru viral itu pasti diliatin banget sama labelnya kan. So kalau lu tiba-tiba
bikin lagu yang persis, of course you're gonna get into legal issues. Iya. Itu Harusnya udah you wait. plek-ketiplek sama. Yeah, you have to wait a little bit. But kalau dari band side gitu ya, do you agree with what Mas Winky says? Kayak there is no real new music since the 90s. Iya, setuju. Karena sebenarnya kayak semuanya tuh sekarang jadinya pengembangan. Jadi kayak bener-bener karya yang amati, tiru, modifikasi itu udah gitu. Karena maksudnya kayak musik udah ada dari zaman kapan gitu. Jadi sekarang kayak secara nggak langsung mungkin kalau misalkan oh gue nggak niru itu tapi bisa aja masuk ke subconscious Yep. songwriternya Iya, gitu. Jadi memang gimana ya? Memang ya udah Sama pengembangan notasi aja cuma ada situ aja kan. Bener-bener, Iya, notasi cuma kayak ada lu mau 7. bikin lagu baru gimana men? Oke, Six Madu. Gue rasa ya, mungkin kenapa Raja ngambil part yang paling catchy-nya adalah apa sih itu, apa teh, aha, part itunya doang kan. Itu berapa second sih? It's like 10, 15? Yeah, like 15 lah, 15 detik. like Tam. 8 like seconds. 8, 9 seconds. Yeah. Dan itu yang dihafal pertama kali dari lagunya si Bruno Mars sama si Rose ya. Yeah. Rosie apa Rosie? Rosie. Rose or ya Rosie? kan. I don't even know. Baru na Yeah. want you baby, na need you now. Itu kan enggak kan, lebih ke si apa ke si part apa itu kan. Nah, mungkin gara-gara di situ, mungkin maybe ini cuma pemikiran gue. Si Raja ini mungkin kepikiran bahwa kita harus ngambil part yang seperti itu, Yeah. yang bisa dibikin untuk konten-konten di TikTok gitu Exactly. loh. Which is kayaknya berarti dari situ sekarang apakah orang bikin musik menurut Madu sama Six nih, itu mereka bikin cari 10 secondnya itu dulu, atau sebenarnya mereka bikin bagian full song yang seperti layaknya musisi gitu, atau dari awal udah pokoknya kita cari dulu nih 10 detik yang kira-kira bisa dipotong di mana. Karena ini berhubungan sama radio industri di Indonesia tuh setahu gue ya itu mati gara-gara ini. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya music director di sebuah radio tuh dikit banget di Indonesia yang masih punya integrity dan grip. Jadi mereka tuh ada namanya kayak consultant gitu. Consultant di salah satu radio di region misalnya, kalau di Asia Tenggara nih ada berapa gitu. Nanti mereka nunggu dari mereka. Jadi si music director ini ngirim beberapa lagu yang mereka pikir akan ada 10 detik yang bisa hooknya nyangkut, dikirim ke mereka, nanti mereka menentukan ini yang akan going to be hits. Makanya kan dulu radio tuh namanya, kalau lu sadar, mereka selalu bilang radio is a hits maker. Dan sekarang nggak ada lagi. Not anymore. Not anymore. Sorry dude gitu. But I kind of like that. Okay, no shade to the radio industry. Kayak I love you guys, do your thing. But the thing I like about social media now, anyone can become a star. Kayak dulunya yang kayak lu harus, wah kalau lagu gue nggak dimainin di radio, gue nggak akan make it. Sekarang you have a chance at any moment, you know. Is it good? Yeah, I like it. It becomes industrinya tuh lebih kayak tidak terkontrol dengan elit-elit dunia. Part itu ya gue setuju. Kalau menurut Madu gimana? Menurut aku gini, dulu tuh musisi kayak songwriter, penyanyi gitu, all you have to do is making a music, udah terus nyanyiin, bawain, terus kayak the rest of it ya udah gitu. Sekarang kita harus jadi content creator juga. Kita harus mikirin buat promonya nih apa gitu. Dan mau nggak mau ini nggak tahu maksudnya mau nyalain siapa, tapi memang udah beda aja generasi ini. Dan ini aku nggak tahu, ini aku tahu dari siapa atau kayak I read somewhere gitu. Jadi generasi kita ini terbiasa sama sesuatu yang pendek-pendek gitu. Jadi kayak kita tuh udah otaknya sekarang udah tersistem karena kita selalu nonton video TikTok yang kayak cuman maksimal 1 menit terus-terusan masuk ke kita. Jadi kita udah terbentuknya pendek-pendek durasinya. That actually ruins your brain loh, scientifically. Gue nggak suka sih. Maaf kata ya, gue harus ngomong I hate it. I mean like, kayak gue kemarin baru dikontrak sama salah satu brand gitu, jadi brand ambasadornya, and then shooting pun it's so fast, karena tiba-tiba Winky kita akan bikin untuk 1 menit sama durasi 18 detik, precisely 18 detik, terus gue kayak 18 detik, why? Gue nanya kayak gitu, karena orang nge-scroll di TikTok itu kita udah survei itu 18 detik, tapi itu industri iklan jadi wajar-wajar aja ya mereka melakukan kayak gitu. Berarti kan tapi kayak apa namanya agency ataupun kayak dunia periklanan, mereka mencari apa yang sekarang anak-anak Gen Z ataupun Gen Alpha yang ke bawah tuh, yang mereka emang main sosmed semua, emang targetnya kan ke mereka kan. Nah itu jadi gue tuh ngerasa bahwa
oke, is good seperti yang tadi lu bilang bahwa siapapun bisa menjadi bintang dengan cara seperti itu, tapi apakah itu menjadi narrow otak kita nggak sih? Jadi kayak cuman maunya tuh instan untuk yang lebih kecil gitu. Yeah, that's true. Iya. Kayak lu lihat aja kayak for example lu tau Central C gak sih? Central C the UK drill rapper yang kayak how can I be homophobic? You know, my bitch is gay, right? That's the line. Kenapa dia? That's literally the only line people know in that song. Jadi gue nonton dia live di Bali kan, one of my friends ngajak, and I'm like, okay, I wanna go watch this guy. Dia main satu setnya itu 45 menit kayaknya, gue nggak ingat. Dia mainin semua lagu dia, kayak he's rapping all his songs pada diem. And then dia keep that one song sampai terakhir, and then pada diem until that one part. Jadi mereka benar-benar cuma tahu that one part. They only know that one part, which is terrible for the music industry, right? Like, what's the point of me making a 3-minute song when I can just make 15 seconds and you're little... Tapi kan itu menjadi sesuatu yang sangat bodoh ya menurut gue. Maksudnya lu datang menonton orang, bayar full, and then lu cuma mau mencari si 10 detik itu. Iya, gara-gara 10 detik itu mereka bisa rekam, upload ke social media mereka naik. Itu kan It's maksud a gue... game of numbers, right? Iya. Apa ya maksud gue nggak tahu ya, mungkin gue maybe I'm old, I don't know, cuman menurut gue I hate it too. Iya kan, maksudnya kayak it kok bisa orang datang ke sebuah konser yang tadi seperti Six gitu, siapapun artis atau siapapun bandnya, siapapun penyanyinya, lu datang bayar full, cuman nungguin itu, bukan lagunya lagi, part itu keluar untuk masuk sosial media lu, gue ada di sini gitu. Berarti sebenarnya hidup lu apa sih tujuannya gitu? Maksudnya cuman lu nggak menikmati, kenapa lu nggak digging si penyanyinya gitu? Yeah. Another good example is Peggy Go pas dia datang ke sini. Yes, exactly. Itu parah banget. Itu gokil sih. Itu gila. My friend itu kayak a big fan of Peggy Go, so he knows all the songs. He loves house music, you know. Dia lagi nonton, dia notice crowdnya tuh dead as fuck, man. Iya, dead as fuck, like literally diem. Iya. And the thing is, I feel like this is Peggy Go's kesalahan di Peggy Go-nya. Dia mainin lagu terviral dia di tengah-tengah set. Nggak, di tengah lagu ketiga. Oh, lagu ketiga. Kalau nggak salah, pokoknya lagu di awal banget aja. Yang harusnya di akhir. Harusnya di akhir biar orang stay kan. Iya. Dan kayak, itu kan fucked up juga. Kenapa lu harus mainin lagu viral lu di terakhir biar orang stay? Dia mainin lagu ketiga, orang cuma videoin. Gue nggak tahu lagu ketiga, tapi pokoknya di awal aja. Iya, lagu ya awal lah. Dan kayak she played that song yang na 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 na, and itu di videoin orang. Setelah lagu itu di mix out, semua cabut cuy. Iya. Itu kayak what the fuck? Everybody Sedih sih itu. cabut. Iya. Yeah. Dan bahkan tapi kata istri gue, kata Knes, dia bilang justru begitu after dia main Nana itu, set Peggy gue setengah ke belakang keren banget ya. Acid house gitu yang bikin joget banget untuk istri gue, cuma dia ngerasa bahwa kenapa yang lain kok Pergi. cabut gitu. Nah ini apakah ini ada pengaruh dari TikTok yang menurut lu ngerusak mental kayak gitunya apa enggak sih? Ya iyalah. Iya pasti jelas. Karena sekarang tuh kayak, maksudnya kita yang membuat sesuatu gitu kayak banyak juga yang sekarang tuh kenapa sih kayak I hate that word, kayak viral. Itu kenapa sih harus viral gitu kayak what's with the kayak lu menikmati lu sedang apa terus menulis lagu, terus lu produce studio session, terus lu nyanyiin tuh gitu loh. I feel like kalau lu goalnya itu cuma untuk viral, gue takutnya itu musik-musik menjadi less creative. Oke, gue mau nanya sama lu berdua. Bohemian Rhapsody dari Queen. Every part it's so different and so keren. Gimana sekarang kalau lu mau mencari dari lagunya Queen, Bohemian Rhapsody, part mana yang lu mau potong untuk social media yang untuk keren? Karena keren semua, Jo. Karena musisi zaman dulu is all about storytelling. Iya. Ya, bukan storytelling itu bukan liriknya ya, tapi musiknya. Musiknya ada flow. Makanya lagu-lagu zaman dulu lebih panjang loh. Kalau di Hindia gimana? Like, do you guys consider this? Sebenarnya kalau di ini memang bos saya nih memang agak unik ya, dia berhasil kayak bikin, menurut gue pribadi dia tuh berhasil bikin lirik kompleks dan lagu-lagu yang panjang yang kompleks yang orang-orang masih enjoy itu. Bisa ya mungkin dia kebagi aja dan kali ya. Mungkin emang ada anak-anak zaman sekarang yang menurut gue kangen akan itu gitu. Mungkin kayak anak-anak zaman sekarang bisa jadi orang tuanya seumur gue.
Berarti gue tua. Ya maksudnya, ya mungkin orang tuanya seumur gue ataupun di atas gue gitu ya. Yang mereka masih punya vinyl Genesis, Yes, ataupun lagu-lagu lama gitu, Queen atau Beatles atau apa yang mungkin mereka juga tiap hari dengerin orang tuanya. Jadi mereka kayak kangen juga kali ya. Gue penasaran deh sama musik-musik yang kayak gitu. Well, that's it guys. Kayaknya udah banyak topik yang udah kita bahas untuk episode perdana ini, seru banget ya. Dan sekali lagi, thank you banget buat tim kreatif dari NSF dan juga Halos. Gokil. Jadi sekali lagi teman-teman ya, mau ngingetin aja, Your Sin Sucks ini tuh sebenarnya bukan podcast yang akan mengejek sebuah skena musik, nggak sama sekali. Cuman gue ulangin lagi bahwa ini adalah kekhawatiran gue sama Six tentang industri DJ itu ada something yang pengen kita omongin, apapun itu. Dan kalau misalnya lu ada bahan atau topik yang pengen lu lempar untuk kita bahas, baik itu di skena electronic dance music ataupun di metal pun, di band atau perfilman ya. Nanti kita juga bisa ngebahas anything. Just tulis aja di kolom komentar lu pengen kita ngebahas apa. Dan yang paling penting jangan lupa, kalau episode perdana ini cuman kita bertiga. Jangan lupa kalau misalnya lu pengen ada satu bintang tamu di episode kita yang berikutnya, kira-kira siapa? Tulis di kolom komentar, kita usahain untuk datang ke studio ini. Pilih 5.000 atau 100.000 pakai kata-kata. Saya 5.000 apa 100.000? of course 100,000 man. Iya, tapi duitnya dari Mas Winky. Oh dude, hell yeah. Hey, I'll take that. What's up, bro? Kata-kata hari ini. Don't be a poser. You suck. I'm kidding. I'm kidding. Your sin